Ana akan mengambil atau menyebutkan pendapat para ulama. Ini jadi nanti akan menambah kekuatan amunisi kita, di mana kita lebih banyak belajar tentang surah Al-Fatihah khususnya. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ini kitabnya beliau. Dan ini menjadi produk hukum di kalangan ulama Syafi'iyah. Wa in lahana fi ummil Qur'an lihanan yuhilu ma'na syai'in minha lam ara salatahu mujzi'atan anhu wala amman khalfahu. Dan itu nanti akan banyak sekali ucapannya beliau, qaulnya beliau. Namun ana baca sebagiannya saja dalam bahasa Arabnya, nanti artinya ana baca secara utuh. Apa kata beliau? Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, orang yang keliru dalam membaca surat Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah tadi rukun salat, dan ini sepakat para ulama. Dia adalah rukun salat qauli, bagian ucapan. Kalau orang keliru baca Al-Fatihah sampai kekeliruan itu berujung perubahan makna, maka aku berpendapat salatnya tidak sah. Begitupun orang yang di belakangnya kena efek buruk juga jadi tidak sah. Akhirnya korbannya makmum. Imamnya bacaan Al-Fatihahnya buruk, merubah makna, makmum korban. Batal juga salat makmum yang ada di belakangnya. Adapun jika kekeliruannya yang mengubah makna itu selain surat Al-Fatihah, maka aku tidak suka padanya, tidak menyukainya. Hanya saja tidak membatalkan salat. Artinya tidak perlu ngulang salatnya. Karena kalaupun ia meninggalkan surat selain Al-Fatihah, cuma Al-Fatihah doang bacanya, maka saya berharap salatnya diterima. Apabila dengan salatnya sah, begitu pula salat makmum yang ada di belakangnya. Pokoknya kasusnya kalau bukan surat Al-Fatihah masih aman. Ya. Insya Allah, sampai beliau berpendapat demikian. Jika kekeliruannya terjadi pada surat Al-Fatihah atau surat lainnya, tapi nggak merubah makna, misal cuma kepanjangan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini panjang banget. Ya, tidak merubah makna memang. Kata Imam Syafi'i, ya, maka salatnya tetap sah, namun saya tidak suka dia jadi imam. Saya tidak suka dia jadi imam bagaimanapun kondisinya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kemudian berikutnya, ini lebih detail lagi. Ulama Syafi'iyah berikutnya yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Majmu', ya, syarah dari Sahih Muslim. Apa kata beliau? Ana menyebutkan sedikit saja. Tajibu qiraatul Fatihah fi shalah bi jami' hurufiha wa tasydidatiha wa hunna 14 tasydidatan fil basmalah minhunna salas. Nah, ila akhiri kalimah. Ini kata Imam An-Nawawi, ana menyebutkan bahasa Arabnya sedikit, tapi nanti artinya secara sempurna. Wajib baca surat Al-Fatihah di dalam sholat dengan menyempurnakan seluruh hurufnya serta tasydidnya yang totalnya ada 14. Jadi surat Al-Fatihah itu tasydidnya ada berapa? 14. Sampai dihitung tuh. Sampai dihitung oleh Imam An-Nawawi. Ya. Yang mana 3 di antara tasydidnya tercantum pada basmalah. Jadi di bismillah ada 3. Apabila ada huruf yang tidak terbaca atau meringankan tasydid, ya, membaca huruf tasydidnya tidak dengan biasa, seperti seolah tidak ada tasydid, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, jadi tasydidnya nggak kelihatan, nggak kedengeran, nggak kuat, ya. Atau mengganti huruf dengan huruf lain, padahal lisannya sehat, maka bacaannya tidak sah. Nah, salatnya tidak sah. Apabila yang mengganti huruf dhad menjadi dha, permasalahan ini berbeda pendapat para ulama, tapi pendapat yang paling sahih kata Imam An-Nawawi, waladhdallin diganti waladzallin pakai dha,
tetap tidak sah walaupun perbedaan pendapat para ulama. Nah, nanti Imam An-Nawawi menyebutkan juga ya dengan melanjutkan kalimatnya. Itu dari ulama Syafi'iyah. Kemudian pendapat Imam Ibnu Qudamah, ini ulama Hanabilah. Apa kata beliau? Dalam kitab Al-Mughni, yalzamuhu ayyatiya bi qiraatil Fatihah murattabatan musyaddadatan ghairu malhunin fiha lahnan yuhilul ma'na. Ila akhir kalimat. Wajib baginya untuk membaca surat Al-Fatihah secara tertib urutannya dan ditunaikan tasydidnya tanpa terjatuh pada kekeliruan yang dapat mengubah makna. Jika ia meninggalkan urutannya, artinya urutannya berantakan, tidak membaca tasydidnya atau terjatuh pada kekeliruan yang mengubah makna. Contoh, iyyaka dibaca iyyaki. Contoh, an'amta dibaca an'amtu. Contoh, ihdina dibaca ahdina. Maka bacaannya tidak sah. Kecuali memang dia orang awam. Orang yang mungkin baru masuk Islam, baru belajar, belum terbiasa ya membaca Al-Fatihah atau belum kuat ya pondasi bacaan Al-Qur'annya. Maka masih diterima. Tapi kalau yang lisannya bagus, Islamnya udah lama, ya nggak ada perubahan sama sekali, sholatnya nggak sah. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hari ini banyak dinukil pendapat beliau. Karena beliau salah satu ulama kontemporer yang banyak dijadikan rujukan oleh Ustaz saat ini ya. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa? Wa amma man la yuqimu qira'at al-Fatihah fala yusalli khalfahu illa man huwa mithluh. Ini yang jadi kuat. Fala yusalli khalfal al-saghil ladzi yubaddil harfan biharfi illa harfad dhad idza akhrajahu min tarafil fam kama huwa 'adatu katsirin minan nas. Kata beliau rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Fatawa, orang yang enggak bisa baca Al-Fatihah dengan benar, maka jangan sholat di belakang dia. Artinya jangan kita bermakmum dengannya. Kenapa? Enggak sah. Yang boleh bermakmum dengannya orang yang mirip dengan dia. Istilahnya yang tadi ummi dengan ummi. Jangan sampai yang qori yang udah belajar nih, teman-teman yang udah belajar, tahsin, sholat di belakang yang ummi. Dan juga jangan sholat di belakang orang yang cadelnya berat. Ya, cadelnya berat. Yang sampai bisa merubah huruf satu ke huruf yang lain. Kecuali tadi, huruf dhad yang dibaca jadi dha. Huruf dhad yang dibaca jadi dha saat mengucapkannya. Ya. Kenapa? Karena ini tadi ada perselisihan pendapat para ulama di dalamnya. Sebagaimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang. Ya, banyak orang yang bacanya walau zalim. Tapi kalau kata Imam An-Nawawi, walau zalim itu tetap tidak sah salatnya. Tetap tidak sah salatnya. Ini sebenarnya banyak ya pendapat para ulama yang lain. Hanya saja Anda menukil pendapat-pendapat dari lintas para ulama, termasuk ulama kontemporer yang banyak dinukil pendapatnya hari ini. Nah, kemudian berikutnya, ini Anda punya rangkuman ini. Rangkuman ini Anda tulis seiring mendampingi para imam yang ada di Mitsubishi. Ini setiap hari Selasa. Itu kan ada jadwal rutin teman-teman jadi imam tuh. Yang staf maupun yang karyawan. Ada yang jadwalnya maghrib, ada yang isya, gitu. Ada yang zuhur maupun asar. Lalu kemudian Ana rangkum dari pembahasan tersebut sehingga Ana perlu sampaikan di setiap halakoh kita, halakoh tahsin. Pertama, takbiratul ihram, hati-hati. Yang tadi sudah disampaikan di awal, dia masuk bagian daripada rukun salat qauli. Jangan sampai perubahan maknanya terjadi gara-gara kita bilang Allahu Akbar, ada W di awal, Allah. Bibirnya manyun, itu udah merubah makna. Batal salat.
Yang kedua A-nya diayun. Allah. Biasanya anak-anak ini. Ngajarin anak-anak makanya nggak boleh ngayun. Nggak boleh a'udzubillah, nggak boleh. Jangan pernah mengajarkan anak-anak dengan cara metode mengayun. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan jangan demikian. Nah, itu merubah mana? Apa perubahannya? Mempertanyakan apakah Allah Maha Besar. Atau hamzah yang kedua, Allahu Akbar. Jadi akbar, A-nya ngayun. Allahu Akbar, A-nya ngayun. Sama, itu juga mempertanyakan Allah apakah dia Maha Besar. Maka ini bentuk pertanyaan dan ini merubah makna, sudah batal salatnya. Atau banyak panjang. Allahu Akbar. Ada yang orang yang adzan Allahu Akbar, maka barnya panjang, itu merubah makna. Apa maknanya? Allah adalah gendang. Allah adalah bedug. Ketika banyak dipanjangkan. Karena akbar itu jamak dari kabrun. Kabrun itu gendang. Ya, semisal kayak bedug. Nah, akbar itu jamaknya. Maka barnya nggak boleh panjang. Ada orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini bahaya sekali. Ya, hati-hati dengan kalimat bar yang dipanjangkan. Kemudian setelah lafaz Allah pakai W, Allahu Ak. Allahu Ak. Biasanya orang ini kalau pas apa? Kalau pas malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pakai W itu. Maka itu jangan diulangi dan harus diganti. Ya. Nggak boleh, itu merubah makna. Nah, bacaan-bacaan yang kayak gitu, takbiratul ihramnya itu sudah membatalkan salat. Itu sudah membatalkan salat karena dia rukun. Ya, rukun dari rukun-rukun salat. Yang kedua, sebelum baca Al-Fatihah, baca ta'awudz. Nah, nanti kita akan bahas ta'awudz ini statusnya bagaimana. Ya. Melalui pandangan para ulama, apakah mesti dibaca di awal saja, di awal rakaat, apakah di sepanjang rakaat, ya, atau cukup di rakaat satu saja, atau bagaimana? Ya. Tapi yang jelas ta'awudz dibaca. Jangan sampai gini, sepanjang kita belajar tahsin, pas sholat nggak baca ta'awudz. Nah, ini bacaan demikian. Kita udah belajar tahsin nih. Tapi ketika selesai takbir, selesai doa istiftah, kita nggak ta'awudz. Ya. Ta'awudznya yang mutawatir saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mesti dibaca dengan pelan atau sir. Yang kedua, basmalah. Sama, nanti juga kita bahas secara sudut pandang para ulama bagaimana menghukumi basmalah, ya, termasuk kedudukan periwayatannya. Basmalah mesti dibaca. Ya, basmalah mesti dibaca. Namun nanti ada pendapat ulama basmalah nggak dibaca. Nah, basmalah secara periwayatan 60% periwayatan menyebutkan bismillah bukanlah ayat dari Al-Fatihah sehingga cukup dibaca dengan pelan. Yang meriwayatkannya 60%. Kalau dalam ulama qiraat, siapa yang meriwayatkan? Satu, ulama Madinah. Kedua, ulama Basrah. Ketiga, ulama Syam. Ulama Basrah, Madinah, Syam. Kalau dirunut itu, ya, ulama Basrah memiliki dua murid perawinya. Ya, berarti sudah 2 orang. Kemudian ulama Syam 2 orang perawinya yang terkenal. Kemudian ulama Madinah ada 4 perawinya. Ada 4 perawinya. Jadi total udah berapa itu? 8 ya. Sudah 8. Kemudian yang meriwayatkan bismillah masuk sebagai ayat, ya, dalam surat Al-Fatihah itu 40%. Hanya dari ulama Mekah dan ulama Kufah. Ulama Mekah dan Kufah. Ulama Mekah punya 2 perawi. Ya, ulama Kufah ada 3. Ulama Basrah tadi, maaf, ulama Basrah ada 2. Ada 2 qori, 4 perawi. Jadi totalnya yang tadi yang Anda sebutkan itu totalnya ada 10
rawi yang terkenal tidak meriwayatkan basmalah sebagai ayat dari surat Al-Fatihah. Adapun yang kekurangannya itu sisanya itu ulama Mekah dan Kufah yang menyatakan basmalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi kalau di total sekitar 60-40%. 60-40%. Ya, adapun teknisnya tinggal teman-teman menyesuaikan saja. Menyesuaikan lokasi, menyesuaikan tempat, dan juga menyesuaikan apa yang teman-teman yakini. Kalau teman-teman meyakini bismillah di sir, ya sir. Teman-teman meyakini bismillah di jahar, ya jahar. Ya, karena itu cuma hanya perbedaan periwayatan saja. Kemudian berikutnya, yang menjadi titik utama lainnya adalah saat baca Al-Fatihah, itu mesti tartil di saat sholat zuhur, asar, yang sholatnya sir, maupun saat sholat sunnah, maupun pas sholat yang rokaatnya dibaca sir, rokaat 3, rokaat 4. Karena ana sering menjumpai begini, imam bagus di rokaat 1, rokaat 2-nya Al-Fatihahnya, tartil, tenang. Tiba-tiba di rokaat ketiga, ana baca saja, ngebut, itu udah ngebut dengan tajwid, itu nggak kecandak, udah kekejar. Dia tiba-tiba dia udah ruku. Bisa jadi dia membacanya dengan model seperti ini. Ujungnya dikasih sukun semua, tapi satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka itu batal salatnya. Batal salatnya. Kenapa bisa batal? Karena teman-teman lihat di surat Al-Fatihah, tidak ada akhir ayat dari surat Al-Fatihah yang ujungnya sukun, nggak ada. Tidak ada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ujungnya sukun. Yang ada Bismillahirrahmanirrahimi. Kapan kita kasih sukun? Kalau berhenti. Berhenti harus disertai dengan nafas. Nggak ada judul berhenti tapi nggak nafas. Kalau berhenti nggak nafas namanya saktah. Di surat Al-Fatihah nggak ada saktah. Tidak ada saktah.